Well, masih di program Ngobrol Bareng. Tentunya di sini kita masih ngobrol nih sama Kak Sola. Kak Sola nih, Kak Sola kan udah banyak banget ya pergi ke luar negeri, banyak gitu negara yang kakak kunjungi gitu. Ini tantangan apa sih yang Kak Sola, maksudnya strugglingnya gimana tuh dari setiap proses yang mungkin ke berbagai banyak negara itu? Apa tantangannya, hambatannya gitu? Dari proses administrasi, pemberkasan dan lain-lain itu benar-benar saya belajar banget gitu loh Kak. Karena dulu saya nggak pernah dapet kayak kelas-kelas pembuatan esai, kelas-kelas cara interview, menjawab interview yang baik seperti apa. Kemudian mungkin kelas-kelas, sekarang kan banyak ya kayak webinar-webinar seperti itu. Dulu tuh tahun 2017 kayaknya jarang banget gitu loh. Bahkan kalau kita mau pun kita harus beli buku seperti itu. Akhirnya saya waktu itu beli buku apa ya saya lupa. Terus juga saya nonton di YouTube kayak gitu. Karena memang kelas-kelas seperti itu jarang sekarang. Dulu tuh jarang seperti itu. Nah dari tahun 2017 itu ketika saya sudah dari Jepang, saya nyoba untuk program-program yang lain, tapi ternyata belum rezekinya, mungkin karena entah pemberkasannya yang salah apa-apa, dan dari sana saya mengalami banyak banget kegagalan lagi gitu loh Kak. Jadi nggak setelah Jepang tuh mulus gitu loh, nggak seperti itu. Jadi masih banyak banget kayak tantangan-tantangan yang saya harus hadapi. Salah satunya mungkin proses sertifikat bahasa Inggris, kemudian juga cara membuat kurikulum vitae yang bisa dilirik oleh panitia penyelenggara, kemudian mungkin jawaban-jawaban esai atau mungkin motivation letter, surat personal statement dan lain-lain yang itu tuh sebenarnya sangat berkaitan banget dengan proses-proses beasiswa. Dari tahun 2017 saya belajar tentang cara membuat esai yang baik, cara menjawab dengan benar-benar baik dan bisa dilirik oleh panitia. Seperti itu akhirnya di tahun 2021 2022 saya malah ngajar orang-orang gitu loh Kak. Karena bagi saya itu penting banget gitu untuk orang-orang untuk ada strategi khususnya gitu loh ketika ngejawab pertanyaan esai, menulis motivation letter, bikin kurikulum vitae. Karena kurikulum vitae untuk beasiswa dan kerja itu beda, kayak 180 derajat berbeda. So it needs a comprehensive strategy gitu, dan dari sana mungkin ya strugglingnya. Terus yang kedua adalah struggling selain dari pemberkasan, mungkin biaya. Orang-orang mungkin kayak bilang, oh beasiswa pasti nggak ada biaya yang dikeluarin. Itu salah besar Kak. Saya bilang ya, sekarang itu salah besar. Karena pada dasarnya ada beberapa kontrak beasiswa yang mana mereka tuh mensyaratkan untuk pakai uang sendiri dulu. Contohnya yang waktu ke Eropa, tiket pesawat dan visa, itu tuh saya harus bayar sendiri dulu. Kenapa sih kita harus bayar dulu sendiri gitu? Make sense sih sebenarnya, mereka kan dari Uni Eropa gitu. Kalau mereka ngebiayain langsung gitu, kata-kata kayak transfer uangnya langsung, itu belum tentu jaminan kita berangkat. Dan takutnya uangnya malah kita ambil. Akhirnya kita harus di sana dulu baru semuanya itu diganti. Nah, cari uangnya itu kan kayak bener-bener susah juga gitu ya kan. Terus kayak ada beberapa beasiswa yang mana mereka tuh nggak sama living allowance. Misalkan tiket itu ditanggung, makan juga ditanggung, tapi nggak sama uang jajan. Jadi uang jajan kita harus pakai sendiri. Itu mungkin kedua adalah biaya, karena saya juga single fighter gitu ya. Jadi saya harus benar-benar mikirin budget plan juga seperti itu. Terus yang ketiga adalah struggling ketika proses beasiswa itu adalah bagaimana saya mengatur waktu antara kuliah dengan program-program tersebut gitu. Salah satunya adalah tantangan terbesar ketika saya semester 3. Fun fact, semester 3 itu saya izin 8 minggu karena ikut kegiatan-kegiatan luar gitu, baik di luar negeri atau mungkin yang nasional. Dan itu benar-benar butuh strategi yang sangat bagus. Maintenance network antara saya dengan teman saya, antara saya dengan dosen-dosen, antara saya dengan orang-orang yang saya temui di program-program. Kemudian juga bagaimana saya bisa mengatur kehektikan kuliah anak semester 3 dengan program-program yang ada. Dan alhamdulillah ya mungkin karena dengan program-program tersebut, dengan adanya peluang yang menjadi tantangan tersebut, itu menjadi salah satu kesempatan untuk saya untuk belajar
mengatur waktu dengan lebih baik seperti itu, how to be punctual dan how to spend the time wisely seperti itu. Itu mungkin 3 tantangan atau mungkin 3 struggling sebagai scholarship hunter. Itu sih ya luar biasa sekali. Tapi Kak, ini kan keluar negeri gitu ya dengan beberapa. Tapi Kakak tuh maksudnya membekali dengan beberapa bahasa nggak? Apa kayak in English aja atau misalkan kayak ke Jepang harus belajar bahasa Jepang dulu dan lain sebagainya apa gimana? Basicnya itu saya bisa 2 bahasa Kak. Untuk international language ya, bisa bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Arab. Kemudian ketika kuliah di Malang, saya belajar bahasa China. Belajar bahasa China, dan waktu Erasmus kemarin, saya kan kebetulan di Portugal, jadi saya belajar bahasa Portugis 4 mungkin. Tapi China saya udah lupa karena itu udah lama banget. Jadi pas ke sana tuh jadi malah banyak-banyak belajar bahasa juga gitu ya? Tapi Kak, ini kan tadi yang Kakak gitu kan, maksudnya beasiswa kan orang yang daftar kan beasiswa banyak gitu. Gitu gimana? Ngelihat banyak persaingan para pemburu beasiswa. Anak-anaknya sangat ambis-ambis semua atau ya kayak ya gampang nih gitu saingannya? Kalau melihat kayak saingannya, ya insecure selalu ada gitu, kayak wah waktu itu saya selalu minder, awal-awal masuk kuliah itu saya selalu minder karena saya sekolah di swasta dan stigma masyarakat kita itu kan ada aja ya, kayak kuliahnya di swasta kayak gitu, bukan di negeri, nggak di kampus favorit. Setiap kali ada yang nanya kuliah di mana di Malang pasti bilangnya Universitas Brawijaya seperti itu, bukan Universitas Muhammadiyah Malang. Ada kayak stereotip di masyarakat seperti itu, dan itu secara nggak langsung membuat saya dan orang-orang yang mungkin mahasiswa dari swasta itu minder gitu loh. Waktu awal semester akhirnya saya coba membuktikan itu dengan mengikuti beberapa program-program nasional yang mana saingannya itu adalah komputer dari mahasiswa di universitas unggul Indonesia seperti itu. Nah kebetulan waktu itu saya ikut program Duta Mahasiswa Berprestasi, dan nilai saya untuk nilai administrasi, nilai saya itu paling tinggi gitu, ngalahin dari universitas top gitu loh. Dan dari sana akhirnya saya percaya diri, kayak ternyata bisa loh gitu. Ini bukan masalah kita dari kampus mananya, tapi bagaimana kita bisa bagaimana kita mau dan kita mau berusaha seperti itu. Oke, tapi ini kan Kakak terkenal gitu ya, mungkin di kampusnya punya sering keluar negeri gitu ya, sering dapat beasiswa keluar negeri. Gimana tuh? Punya banyak rasanya punya banyak gelar kayak wah kamu masuk ke luar negeri kemana-mana gitu, justru jadi kayak jadi gimana nggak, jadi kayak tekanan kayak ya udah gitu? Karena dari awal ketika saya ikut program-program itu saya melibatkan teman-teman saya juga, artinya kayak ketika saya mau keluar gitu, khususnya teman-teman yang waktu awal-awal semester, selama 1 tahun semester 2 itu saya jadi ketua kelas gitu loh Kak. Jadi udah kewajiban saya untuk maintenance the network, dan ketika saya keluar pun ya saya tetap ngabarin mereka, nggak putus hubungan. Makanya ketika saya ke Malang lagi ya saya berbaur aja gitu loh, nggak ada istilah kayak canggung atau apa, nggak ada sih alhamdulillah. Dan mereka juga melihat saya sebagai sosok saya yang sebelum saya keluar negeri dan lain itu, jadi nggak ada yang harus gitu ya. Apanya. Tapi kalau misalkan Kak, itu kan Kakak punya banyak teman ya di luar negeri gitu, punya banyak, gimana rasanya tuh punya banyak teman dari berbagai negara gitu, punya kenalan, network dan lain sebagainya gitu, jadinya seru banget sih. Salah satu mungkin pengalaman yang sangat seru itu adalah ketika Erasmus itu yang di Portugal. Saya punya banyak banget teman internasional seperti teman-teman dari Brazil, kemudian juga dari Jordan, dari Aljazair, Paris gitu, France dan lain-lain. Dan dari sana saya belajar tentang budaya mereka, saya belajar masakan-masakan itu kan. Saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk puasa dan lebaran di sana ya kan, di Eropa.
waktu itu teman Brazil saya yang non muslim tuh nanya gitu loh, kenapa kamu puasa? Pengetahuan yang saya dapat, dan mereka ikut puasa gitu loh, kayak bener-bener sebulan full mereka puasa. Dan ketika saya tanya kenapa kamu ikut puasa, saya dapat banyak banget pelajaran, ternyata gini ya rasanya nahan lapar kayak gitu, gini ya rasanya nahan haus kayak gitu. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang mungkin kelaparan, yang mungkin kehausan gitu, susah makan. Dengan puasa ini kita jadi ngerasain yang soal kayak gitu, dan dari sana oh seru juga nih gitu. Jadi salah satu kesan yang saya benar-benar suka adalah tadi saling mengajarkan seperti itu, cerita tentang keberagamannya. Dan salah satu yang saya suka lagi adalah ketika momen mau buka puasa, karena buka puasanya itu kita ada sistem rolling gitu ya, kayak kita masak makanan khas daerah masing-masing. Kayak waktu itu saya bikin siomay bikin makanan khas Sunda seperti itu, terus mereka kayak suka gitu loh. Dan orang luar kan nggak suka pedes ya, waktu itu saya bikin capcay itu kayak pedes banget gitu loh, pakai daun cabai gitu kan, karena cabai di sana jarang gitu loh Kak. nggak sebanyak yang dari Indonesia gitu. Akhirnya mereka yang benar-benar pedesan. Itu sih momen-momen indahnya gitu. Dan alhamdulillah sekarang juga masih temenan, masih chatan, masih intens lah ya sama yang lain gitu. Tapi seru sih, maksudnya punya punya berbagai pengalaman seru bersama teman-teman luar negeri kayak gitu ya. Contohnya tadi unik-unik. Tapi gimana sih Kak dukungan orang tua gitu? Maksudnya keluarga sendiri soal ya aktivitas Kakak sering pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Setelah dari Jepang itu, mungkin karena awal-awalnya itu kan kayak bener-bener strict banget ya. Saya kan anak terakhir, saya boleh main keluarin fun fact tentang saya sebenarnya. Saya boleh main keluar kayak bener-bener keluar dari Bogor atau mungkin ke jauh banget itu tuh ketika saya masuk SMP. Jadi SMP kelas 3 kalau nggak salah itu baru dibolehin kayak ke Bogor kota sendirian. Dulu itu nggak boleh gitu, kayak bener-bener dikekang banget, mungkin karena anak terakhir juga kali ya. Terus setelah mendapatkan berita saya lolos ke Jepang, orang tua saya tuh kayak bingung sendiri gitu loh. Kamu ngapain ke sana kayak gitu? Saya jelasin gitu loh, ini loh caranya kayak gitu. Bisa nggak dari siapa aja yang dari Indonesia kayak gitu? Kalau yang dari Bogor saya sendiri gitu, tapi nanti di Malaysia saya ketemu yang lain, soalnya transitnya bareng seperti itu. Rombongannya itu kayak berangkatnya masing-masing gitu kan pas ke Jepang itu. Nah, makin khawatir loh kayak orang tua, kamu belum pernah naik pesawat kayak itu, nih gimana kayak gitu. Kebayang ya. Akhirnya setelah dari Jepang selamat sentosa gitu kan. Dari sana ketika 2018 kan saya mendapatkan kesempatan untuk ngebimbing anak-anak pesantren buat kelas bahasa Inggris di Malaysia kan. Gitu kayak bener-bener ya udah gitu loh, kayak ngebiarin. Terus tahun 2018-19-nya yang ke Singapura, Thailand dan lain-lain itu juga kayak ya udahlah gitu loh, berangkat aja gitu. Jadi setelah percaya gitu kalau saya selamat, saya sehat gitu, ya dibolehin gitu. Pesannya cuma satu sih, jangan sampai ninggalin sholat seperti itu. Gitu sih ya. Tapi kadang kan agak strike juga ya awal, aduh apa bisa kamu tinggal di sana gitu kan. Karena di luar Bogor aja tadi Kakak bilang agak strike gitu ya, apalagi keluar negeri gitu ya, agak waduh. Tapi seiring berjalannya waktu adalah kepercayaan gitu ya, yang tadi Kakak mungkin Kak Solah bilang gitu ya. Ketika orang tua mungkin sudah percaya, wah ini udah bisa gitu, itu kadang pembuktian gitu loh Kak. Jadi anak-anak sekarang tuh terlalu banyak hopeless, kadang aduh orang tua aku nggak setuju nih kayaknya, itu loh Kak. Kadang gimana sih menumbuhkan kepercayaan orang tua tuh gitu loh, untuk meyakinkan bahwa kalau kita juga punya mimpi yang agak out of the box gitu. Komunikasi sih, salah satu mungkin kesenjangan yang ada di keluarga itu adalah tentang komunikasi. Jujur saya masih clingy gitu loh ke ibu, itu masih kayak, karena saya percaya bahwa orang tua waktu saya mau keluar negeri pun saya suka cerita gitu loh, Pak, saya ke depannya pengen jadi ini gitu. Loh kenapa nggak jadi ini aja kayak gitu. Saya ceritain alasannya seperti itu. Mereka tuh kebanyakan nolak dengan mimpi kita karena mereka nggak tahu gitu loh, ini sebenarnya
apa manfaatnya seperti itu. Dan kebanyakan dari kita sebagai generasi muda itu udah kayak mundur duluan gitu loh, kayak nyalain orang tua nggak suportif, dan padahal yang harus dibangun itu adalah komunikasi, two-way communication antara kita sama orang tua. Karena saya pribadi sebagai anak percaya bahwa nggak ada orang tua yang nggak mau yang terbaik buat anaknya. So that's why sebagai seorang anak kita harus mengerti juga pola pikir mereka dengan cara ya membangun komunikasi yang lebih baik seperti itu. Kuncinya adalah komunikasi ya, semuanya bisa dikomunikasikan. Kalau kita emang mau ngomong gitu ya, sobat milenial di rumah, yang mungkin punya cita-cita keluar negeri, tapi kadang udah hopeless duluan, aduh kayaknya orang tua saya nggak ngizinin deh, misalkan keluar Bogor aja kayaknya, wah udah ditanyain segala macem, karena emang belum ngomong gitu sendiri, belum meyakinkan itu sendiri. Kuncinya tadi komunikasi mungkin ya, Kak Solah. Oke, Kak Solah nih, dari sekian banyak negara yang udah Kak Solah kunjungi gitu, negara mana yang mungkin menjadi impian Kak Solah pengen banget ke sana, yang belum dikunjungin? Pengen banget ngunjungin pertama itu Mekah, terus kedua itu Korea Selatan. Sebenarnya Korea Selatan harusnya dari tahun 2020, tapi karena memang pending, jadi akhirnya sampai sekarang belum ada kabar lagi dari programnya. Terus mungkin yang terakhir saya pengen balik lagi ke UK sih untuk belajar. Kenapa tuh Kak? Soalnya kan tahun kemarin tuh saya baru pulang dari UK, dari Inggris, dapat satu semester beasiswa di sana, dan melihat pendidikan di sana dan segala macamnya, ya saya pengen belajar lagi di sana. Karena dari mondok saya tuh bercita-cita untuk kuliah di UK gitu loh Kak. Salah satu kampus impian saya tuh Oxford University gitu, dan kemarin saya alhamdulillah punya kesempatan untuk berkunjung ke kampusnya, kayak bener-bener ngelihat kayak wah ini beneran di sini, dan kayak bener-bener disolawatin gitu loh. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa balik lagi ke sini untuk belajar S2 seperti itu. Jadi negara ketiga yang pengen bener-bener saya kunjungi untuk belajar itu adalah UK. Doain ya Kak ya. Amin. Semoga ya, semoga nih sobat milenial juga yang punya cita-cita ke luar negeri juga bisa nyusul ya Kak. Amin amin. Oke, Kak Solah, apa sih targetnya ke depannya nih Kak Solah? Target ke depan yang paling pendek banget itu adalah wisuda. Tentunya target di wisuda itu saya pengen jadi yang terbaik, soalnya mimpinya sepele sih sebenarnya, pengen orang tua saya tuh duduk ketika wisuda tuh di depan gitu. Saya nggak mau orang tua saya tuh duduk di belakang bergurung-gurung sama yang lain gitu. Saya pengen orang tua saya duduk di depan terus melihat anaknya lulus dengan predikat yang terbaik seperti itu. Terus setelah itu mau magang atau mungkin daftar kerja dan persiapan untuk beasiswa S2. Targetnya untuk sekarang masih itu sih Kak, belum ada yang jangka pendeknya ya, menyelesaikan studi terus dengan ya step by step lah ya untuk kedepannya gitu. Oke Kak, ini karena waktunya agak mepet gitu ya Kak Solah, kayaknya banyak banget gitu yang pengen banget gitu aku tanyain, mungkin sobat milenial juga di rumah aduh penasaran banget gitu ya cerita-cerita Kak Solah yang lainnya. Tapi mungkin ini terakhir nih Kak, closing statement yang mungkin bisa Kak Solah sampaikan untuk sobat milenial di rumah yang mungkin pengen keluar negeri juga atau bisa meraih mimpinya dan lain sebagainya, silahkan Kak Solah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banget buat Kak Vijay atas waktunya, kesempatannya, sama tim juga. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan mungkin untuk teman-teman semua. Dan closing statement saya selalu percaya bahwa setiap orang itu punya hak yang sama untuk bermimpi, dan saya juga percaya bahwa setiap mimpi itu punya hak yang sama untuk diwujudkan. Sulit memang untuk mendapatkan atau meraih sebuah impian, namun rasanya terlalu payah jika kita menyerah dan tidak mendapatkan sebuah pembelajaran kegagalan. Artinya lebih baik kita gagal berribu-ribu kali dan mendapatkan pelajaran-pelajaran dari kegagalan-kegagalan tersebut, daripada kita tidak pernah mencoba dan menyesal karena tidak pernah mencobanya. Luar biasa sekali. Ini semoga cerita-cerita tadi kita bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya Kak Solah. Ini semoga kalian punya kesempatan untuk bisa datang langsung ke studio nih ya, ngobrol-ngobrol lebih intens lagi gitu. Kak Solah, makasih banyak sebelumnya atas waktunya. Salam untuk teman-temannya di Malang gitu ya. Semoga bisa bertemu kembali. Terima kasih Kak Solah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, tadi Sobat Milenial, tadi kita udah ngobrol banyak ya sama Kak Solah gitu, ngobrolin soal pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya, pergi ke luar negeri dengan cerita-ceritanya, dengan keambisiannya, dan semoga cerita-cerita tadi bisa bermanfaat dan pastinya menginspirasi untuk Sobat Milenial di rumah. Mungkin segitu aja Sobat Milenial, program Ngobrol Bareng kali ini. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri, terima kasih udah nonton Ngobrol Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.